Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adelia Firial Hasna dari kelas Filsafat Hukum D akan memaparkan sedikit resume tentang paksaan hukum dan kebebasan. Mari kita langsung saja ke materinya. Yang pertama ada hak yang dilindungi. Kebebasan itu dianggap sebagai kemampuan individu untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya, yaitu sesuai dengan kepentingan, keinginan, dan selera seseorang. Nah, lalu kebebasan disadari dengan nilai. Nah, yakni salah satu dari hak dasar individu ya, yang dengannya maka manusia dapat memahami dan menghayati martabatnya sepenuhnya sebagai manusia gitu. Nah, selanjutnya akan tetapi pelaksanaan kebebasan seseorang tersebut, di mana kebebasan merupakan hak individu ya tadi, berhadapan dengan pelaksanaan kebebasan orang lain. Nah, hal ini berarti bahwa pelaksanaan kebebasan individu itu tidak boleh mengabaikan pelaksanaan kebebasan individu yang lain. Nah, selanjutnya, hak yang dilindungi hanya layak dilindungi oleh masyarakat sejauh kebebasan orang lain terlindungi juga. Nah, hal ini juga menunjuk pada penegasan bahwa kebebasan individu hanya dapat dilaksanakan sejauh tidak melanggar kebebasan orang lain. Hak atas kebebasan inilah yang kemudian perlu untuk dilindungi. Nah, maka diperlukan paksaan demi pembatasan terhadap kebebasan. Nah, baik, selanjutnya ada kebebasan dan prinsip non-intervensi. John Stuart Mill memberikan batasan pada pengenaan paksaan hukum. Nah, paksaan terhadap kebebasan adalah paksaan yang mengancam nilai yang fundamental ini, katanya, sehingga hanya perlu dilakukan sejauh membawa kebaikan. Paksaan hukum dibenarkan sepanjang penting untuk melindungi seseorang dari kekerasan pihak lain. Nah, menurutnya batas paksaan hukum itu terletak pada hal-hal yang berkaitan dengan prinsip membahayakan orang lain. Dan menurutnya juga di luar itu harus dibiarkan. Artinya karena menjadi urusan privat, jadi tidak boleh diintervensi hukum. Selanjutnya, John ini menolak adanya intervensi terhadap kebebasan individu. Alasannya, menurut beliau, manusia itu berkemampuan secara moral, rasional, independen untuk menilai dan menentukan kualitas manfaat tindakan bagi dirinya dan bagi orang lain. Jadi John ini mempercayai bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk menilai apa yang menjadi kepentingannya dengan berpikir secara rasional. Nah, prinsip non-intervensi ini kemudian dipergunakan untuk melindungi hak dan kehidupan pribadi seorang warga negara. Selanjutnya, John juga membatasi kebebasan individu sepanjang memang ada ancaman yang membahayakan orang lain. Prinsip membahayakan orang lain itu digunakan sebagai dasar untuk membatasi kebebasan individu. Namun pembatasan ini harus dapat dipertanggungjawabkan, kata John. Nah, hal ini berarti bahwa pembatasan kebebasan hanya dilakukan sebatas pelaksanaan hak yang secara langsung bersentuhan dengan hak orang lain. Yang selanjutnya ada paternalisme hukum. Golding melihat bahwa ada ruang untuk hukum yang bersifat paternalistik. Maksudnya yakni di mana negara diserahi tanggung jawab atas kebaikan warga negara dengan melalui hukum tentunya, berusaha menjamin keselamatan dan kesejahteraan individual anggota masyarakat tanpa harus mengaitkan urgensi hukum paternalistik dengan keselamatan dan kesejahteraan orang lain. Sementara itu, John Stuart Mill itu memberikan penekanan pada kecenderungan untuk membatasi kebebasan individu, khususnya pada kebebasan dalam wilayah privat melalui paksaan hukum. Baginya, pembatasan hukum harus mengenal distingsi antara wilayah privat dan wilayah publik agar tidak melanggar kebebasan.
Paksaan hukum tidak boleh menutup ruang bagi individu untuk mengekspresikan diri sesuai dengan pertimbangan rasional independennya sendiri. Yang ketiga itu ada pendapat Hart yang menyatakan bahwa paksaan hukum demi kebaikan individu adalah semata-mata tindakan hukum, bukan moral. Jadi menurutnya individu itu bukanlah penilai satu-satunya tentang apa yang paling tepat tentang kepentingannya. Paternalisme hukum tetap diperlukan oleh negara karena dapat digunakan untuk mengurangi dan menghindari kemungkinan negatif akibat perilakunya sendiri dan orang lain. Nah, untuk selanjutnya ada melegislasi moralitas. Yang pertama itu ada pendapat yang menyatakan bahwa dia menolak melegislasi moralitas. Siapa yang menyatakan pendapat tersebut adalah Henkin. Jadi maksud penolakan ini dikarenakan ada batasan yang jelas antara hukum dan moral. Hukum itu hanya bertujuan rasional, utilitarian yang sah yang disebut hukum. Sementara moral berasal dari sisa warisan keagamaan, sehingga negara tidak perlu mempertahankan pandangan moral dengan menetapkannya sebagai hukum. Itu kata Henkin. Yang selanjutnya ada pendapat Hart yang menyatakan bahwa yang menjadi persoalan adalah moralitas mana yang dapat ditegakkan melalui hukum. Jadi menurut Hart itu tergantung pada standar perilaku tertentu atau prinsip moral yang oleh masyarakat dituntut untuk dipatuhi. Biasanya disebut moralitas publik ya. Nah, selanjutnya ada pendapat Golding yang menyatakan bahwa alasan privat itu tidak cukup sebagai alasan untuk membatasi penerapan hukum. Alasan beliau, privat itu tidak dapat menjadi alasan yang cukup untuk melaksanakan suatu tindakan dari lingkup perhatian publik. Setiap masyarakat selalu membutuhkan pengaturan tertentu. Namun apabila tindakan immoral tersebut tidak merugikan kepentingan umum, maka menurut Golding itu tidak perlu dikriminalisasi. Yang terakhir ada moralitas komunitas. Nah, dalam pembentukan hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai moral yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Nilai bersama merupakan panduan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk di dalam masyarakat. Nilai bersama juga dapat berfungsi sebagai perekat sosial. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.